Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi mengenai bagaimana caranya menggunakan aplikasi Grab Merchant bagi Anda yang baru bergabung atau baru aktif outletnya dan bergabung bersama Grab Food atau Grab Merchant. Sangat penting untuk menyaksikan video ini. Oke, lanjut. Langkah pertama adalah masuk ke aplikasi Grab Merchant. Oke, ini ya, yang belum punya download dulu silakan. Grab Merchant ada di Play Store dan di App Store ya. Langsung masuk Grab Merchant. Nah, di sini saya sudah masuk ke akun yang sudah terdaftar ya. Di sini ada 4 fitur utama: beranda, pembayaran, pesan, dan akun. Dan di bagian atas ini ada beberapa fitur yang nanti saya akan jelaskan, tidak semua ya. Nanti mungkin saat ini saya akan menjelaskan fitur pesanan yang sangat penting karenanya, lalu fitur akun di sini juga sangat penting. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah fitur pesanan. Jadi ketika outlet Anda sudah aktif di GrabFood, otomatis outlet Anda sudah bisa dipesan oleh calon customer Anda. Oke, langkah pertama ketika ada pesanan itu biasanya aplikasi Grab ini akan berbunyi. Bunyinya biasanya contohnya seperti ini. Contoh bunyinya tuh ada di sini biasanya. Nah, ini notifikasi. Biasanya bunyinya tuh seperti itu. Oke. Ini sudah contoh bunyi. Nah, ketika ada pesanan, itu nanti pesanannya tuh akan masuk di fitur pesanan ini. Nah, nanti di sini biasanya ada muncul berapa pesanan. Di sini ada 1 atau 2 atau 3 gitu. Nah, langsung saja ketika ada pesanan, ketika ada bunyi, langsung Anda membuka fitur pesanan dan langsung mengecek pesanannya itu apa. Nah, biasanya pesanannya tuh ada di pesanan baru tuh ada di sekarang. Jadi di sini nanti ada pesanan, tergantung pesanannya ada berapa ya. Misalkan ada pesanan ke-1, pesanan kedua. Nah, nanti kalau pesanan yang belum diproses tuh adanya di sini. Adanya di fitur sekarang. Nah, ketika pesanan sudah diproses, itu nanti akan masuk ke fitur terjadwal. Masuk ke fitur riwayat. Jadi ketika pesanan yang diproses ini udah kelar, sekarang ini udah kelar, ketika driver sudah mengantar, itu nanti akan masuk ke fitur riwayat ini. Jadi di sini adalah kumpulan dari pesanan-pesanan yang sudah selesai. Jadi misalkan di sini ada pesanan 1, di sini ada pesanan 2, nah dan seterusnya. Jadi pesanan-pesanan ini adalah pesanan yang selesai dengan statusnya itu selesai atau dibatalkan. Jadi di sini nanti ada. Jadi ketika pesanannya sudah selesai, itu otomatis nanti masuknya di sini selesai dan duitnya akan bertambah di sini. Nah, ketika dibatalin nanti duitnya berarti tidak masuk ke sini, tapi ini batal. Nah, untuk pembayaran, pendapatan yang ada di sini adalah pendapatan kotor. Jadi pendapatan yang belum dipotong bagi hasil Grab. Oke, itu aja. Nah, kalau mau ngecek, misalkan ini kan ngecek hari ini tanggal 10. Kalau mau tanggal 1 Agustus, kalau mau ngecek tanggal sebelumnya tinggal diklik ini. Terus pilih, misalkan kemarin saya mau ngecek tanggal 31 Juli, pilih konfirmasi. Nah, ini adalah contoh, ini di tanggal 31 Juli, ini ada contoh pesanan yang dibatalin. Aduh, sayang ya. Nah, ini yang dibatalin ini ada satu pesanan nih dengan kode GF271. Oke, kita cek pesanannya ya. Nah, kita buka pesanannya. Nah, kemarin itu ada pesanan untuk Darwin. Jadi ini calon CS-nya nih, calon customernya nih Darwin. Dipesan jam 19.01 dan pengemudinya itu adalah Rukman. Nah, dengan pesanannya adalah sate ayam 10 tusuk dan ada notnya adalah bumbu kecap, bumbu kacang pisah, cabai dipisah, harganya 30.000. Nah,
Di sini kita dapat gambaran. Jadi ketika nanti ada pesanan itu munculnya persis seperti ini. Nah, kita nanti tinggal ngecek di bagian menunya. Menunya tuh dia mesen apa, sate tusuk. Nah, terus ada catatannya apa enggak? Ini harus diperhatiin catatannya. Yang namanya pembeli kan katanya raja ya. Jadi ketika ada catatan berarti itu adalah perintah dari raja gitu. Ya contohnya seperti itu. Dari raja berarti ya perintah ini ya semaksimal mungkin kita turuti kemauannya, karena supaya memuaskan pelanggan itu ya kita harus memberikan pelayanan yang terbaik tapi jangan dipaksakan ya, sesuai aja. Oke, kalau mungkin di bagian sini sudah paham ya. Jadi sangat gampang. Jadi ketika ada pesanan pokoknya nanti ada di sini munculnya antrian pesanan tuh ada di sini, pesanan 1, pesanan 2. Nanti kalau ketika kita belum buka itu nanti akan bunyi terus, pesanannya akan bunyi terus reding kayak gitu sampai kita buka. Oke, tahap penerima pesanan kita sudah paham ya. Nah, kalau sudah paham kita langsung masuk ke tahap apa nih? Nah, yang paling penting juga ini adalah tahap ini, jam buka tutup atau jam tutup dadakan ya. Jadi contoh ada permasalahan seperti ini. Jadi misalkan kita jam buka normal warung itu misalkan dari jam 10 pagi sampai jam 22 malam misalkan ya. Nah, misalkan kita di hari ini ternyata kita tuh stoknya sudah habis di jam 18.00 atau jam 6 sore. Nah, kalau ada pesanan yang habis dadakan seperti itu, otomatis aplikasi kan kalau jam otomatisnya tuh sampai jam 10 doang nih, jam 10 malam. Nah, cara menangani masalah itu adalah kita menutup paksa otomatis supaya aplikasi tidak dapat dipesan lagi. Caranya sangat mudah. Kita masuk ke fitur akun bagian bawah kanan ya. Ini sangat penting. Nah, kita masuk akun. Nah, di sini kita ngecek. Ini posisi outlet sekarang, kita buka. Nah, misalkan ternyata sekarang kan jam 10 nih. Lihat jam ya. Sekarang jam 10.35. Nah, misalkan di hari ini jam 10.35 warung kita alhamdulillah ada yang borong, misalkan semua menu habis, otomatis kita harus tutup dong. Jadi ketika ada orderan kita tidak bisa, jangan sampai terima, karena kalau diterima kasihan driver, kasihan calon pembeli, dan kasihan kita juga, karena nanti driver tuh sangat kecewa dan calon pembeli juga sangat kecewa dan kita juga sangat kecewa, karena kita biasanya nanti diomelin tuh sama drivernya, ini kok nggak ditutup semua aplikasinya kayak gitu dan lain-lain lah, itu udah biasa. Nah, untuk menyelesaikan masalah tersebut kita harus menutup aplikasi secara paksa ketika menu kita sudah habis atau seluruh warung kita sudah habis lah outletnya. Nah, caranya gampang, tinggal klik buka ini, diklik. Nah, kita tinggal mau ngecek mau pilih yang 30 menit, 1 jam, atau 1 hari. Nah, penjelasannya kalau 30 menit berarti outlet kita akan tutup 30 menit dari sekarang. Jadi misalkan kalau sekarang jam 10.36 berarti outlet nanti akan buka otomatis jam 11:06. Nah, seperti itu tanpa 30 menit ya. Nah, selanjutnya ketika kita mau milih yang 1 jam sama, berarti outlet akan buka jam 11:36 gitu. Nah, tapi kalau kita mau milih yang 1 hari ini agak beda 1 hari ya. Kalau 1 hari ini ketika kita nutup jam 10.37 di tanggal 1, sekarang kan tanggal 1 nih, 1 Agustus. Nah, karena 1 hari ini adalah hitungannya 24 jam. Nah, otomatis nanti outlet kita itu akan buka jam 10.37 di hari berikutnya. Ini kan tanggal 1 nih, berarti di hari Minggu jam tanggal 2 Agustus baru buka.
Nah, paham ya? Kita coba yang 1 hari. Nah, kita muncul permasalahan baru nih. Ini kan nanti outlet akan buka otomatis jam 10.37 nih. Nah, sedangkan besok kita itu buka jam 10.00. Jadi otomatis kita nanti selama 37 menit outlet tutup dong. Nah, cara menyelesaikan masalah tersebut, jadi ketika kita sudah menutup outlet seharian, 1 hari tadi 24 jam. Nah, ketika besok pagi kita harus terima lagi, klik terima lagi nih. Klik terima lagi itu sama dengan kita membatalkan penutupan selama 24 jam. Jadi bisa aja begini. Jadi misalkan begini kan, jam otomatis kan jam 10 pagi sampai jam 22 atau jam 10 malam. Nah, biar nggak lupa, itu ketika kita sudah malam mau tidur jam 11 atau jam 12 malam, itu kita buka aplikasi GrabFood lalu klik terima lagi supaya besok kita nggak lupa. Nah, biasanya permasalahan yang sering terjadi tuh lupa. Kadang kita udah klik 24 jam, ternyata besok baru bukanya siang. Biasanya lupa. Nah, untuk meminimalisir lupa itu, nah kita klik terima laginya itu ketika mau tidur jam 12 malam, jam 11 malam gitu. Pokoknya ketika outlet tuh sudah tutup otomatisnya, jam otomatisnya. Nah, ngomong-ngomong jam otomatis, kita juga bisa mengubah jam otomatis yang ada nih, klik terima lagi bisa ya. Nah, supaya orderan bisa masuk lagi. Nah, untuk ngomong-ngomong jam otomatis, kita juga bisa mengatur jam otomatis kita nih. Misalkan kita mau atur ulang jam otomatis kita itu dari jam ini aja, jam 10 sampai jam 23 misalkan ya. Nah, jam otomatis tuh adanya di pengaturan toko sini. Oke, kita buka aja. Nah, terus jam buka. Nah, di sini kelihatan. Di sini di hari Senin dan Selasa itu jam otomatisnya tuh jam 9 sampai jam 22 malam, jam 9 pagi sampai jam 22. Nah, kita pengen merubah jam 22 ini menjadi jam 23. Jadi kita mau buka jam 9 tetap aja jam 9 gak apa-apa, dan tutup jam 23 misalkan. Kita tinggal klik edit. Nah, ini nih edit. Nah, terus ini kan jam buka kita rubah misalkan tetap jam 9, terus jam tutup kita rubah jam 23 atau jam 11 malam. Nah, hari Senin juga kita rubah jam 23. Nah, kalau sudah, jangan lupa diklik simpan. Kalau tidak disimpan percuma, kita sudah ngerubah tidak disimpan. Oke, lanjut, kita klik simpan. Nah, secara otomatis nanti outlet kita selama hari Senin dan Selasa itu akan buka dari jam 9 sampai jam 23 dan sudah diedit dan berhasil. Oke. Nah, sampai sini sudah paham ya, ini bagian sangat penting. Nah, kalian kalau mengatur di hari-hari berikutnya bisa silakan diatur, misalnya 24 jam, bisa 24 jam kalau kalian kuat ya. Oke. Kalau yang bagian sini sudah, bagian pesanan sudah, bagian tadi buka tutup sudah. Oke, selanjutnya mungkin nanti saya akan coba bahas mengenai bagian menu dan promosi. Ini keduanya sangat berkaitan kuat, karena menu kita itu sangat mempengaruhi omset kita, dan promosi kita itu sangat mempengaruhi seberapa banyak pelanggan baru kita nanti yang akan datang. Jadi ketika kita sudah memaksimalkan menu dan promosi, otomatis penjualan kita akan meningkat, insya Allah. Oke, itu dulu, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Jika ada yang kurang paham bisa ditanyakan melalui WhatsApp, chatting, atau telepon, tidak apa-apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.